Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minnaz zanni inna ba'dal zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini kembali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah rangkaian ibadah demi rangkaian ibadah telah kita laksanakan. Mulai kita bangun tidur, ada yang melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, lalu disambut dengan sahur dan diiringi dengan kalimat-kalimat zikir dan sebagainya, dan menuju rumah Allah yang kita cintai untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah salat subuh secara berjamaah telah kita laksanakan, dan kembali kita lanjutkan kajian subuh pada pagi hari ini sebagaimana pengurus masjid memberikan judul yang disampaikan oleh protokol, cara kita berhusnuzon. Bagaimana cara kita membiasakan berhusnuzon sesuai dengan firman Allah yang kita bacakan dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 pada ayat 12. Pertama sekali Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta Allah berikan kita kesehatan. Namun Bapak Ibu mohon maaf, suara agak kurang, agak serak basah. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, alhamdulillah
kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir bersama-sama, mudah-mudahan bernilai ibadah seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah, tentu kita memahami pengertian dari husnuzon. Husnuzon itu lawan katanya adalah suuzon. Berarti husnuzon itu adalah berbaik sangka. Jadi kalau bahasa anonya Bapak Ibu sama dengan berpositif thinking ya, berprasangka baik. Sedangkan suuzon adalah berprasangka buruk. Itu lawan dari husnuzon itu. Maka di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah yang kita bacakan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minal zanni, ya. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah merupakan dosa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berprasangka yang tidak baik, berprasangka buruk itu dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul yang diberikan oleh pengurus kepada kita, pembahasan tentang suuzon itu husnuzon itu berprasangka baik, maka biasakanlah kita untuk bersangka baik. Nah, pertama adalah prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berprasangka kepada Allah? Berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana kita mensyukuri, bagaimana kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berprasangka terhadap diri sendiri. Berprasangka terhadap diri sendiri itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pede, kita yakin, kita percaya. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang tidak percaya diri kita. Jadi orang-orang yang tidak percaya diri berarti mereka tidak yakin dan tidak meyakini terhadap apa potensi yang dia miliki. Nah, kalau tidak percaya diri sehingga akan berbagai macam muncul hal-hal negatif. Yang ketiga adalah berprasangka kepada orang lain. Dengan banyaknya kita berprasangka positif kepada orang lain, maka Bapak Ibu akan menciptakan suasana yang baik, suasana yang kondusif. Dengan berprasangka baik kepada orang lain, nanti kita senantiasa Bapak Ibu akan menjadikan orang lain itu adalah sebagai teman baik kita. Dengan banyaknya teman baik sehingga terjadilah hubungan silaturahim. Nah, itulah Bapak Ibu diantaranya prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka terhadap diri sendiri dan juga berprasangka kepada orang lain. Itu pembagian dari prasangka atau disebut dengan prasangka baik atau positif. Bagaimana caranya kita memunculkan atau berprasangka baik itu atau yang disebut dengan husnuzon itu? Nah, yang pertama, tidak mudah untuk menerima sesuatu berita yang belum jelas. Ya, kalau dalam Al-Quran namanya ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Artinya kita disuruh bertabayun, disuruh kita
mengkoreksi informasi. Jangan ditelan mentah-mentah informasi kalau tidak jelas kebenarannya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi namanya tabayun. Jadi kalau ada informasi-informasi yang tidak jelas, tidak pasti Bapak Ibu, ya, ada orang dari si A ke si B menyampaikan, nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan itu diterima. Kalau sudah jelas sumbernya, siapa yang membawanya, nah itu makanya, wahai orang-orang yang membawa suatu berita, itu makanya ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun. Apabila ada orang-orang fasik membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya itu, maka saringlah informasi itu. Nah itu yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Maka informasi-informasi itu perlu kita saring, jangan diterima secara mentah-mentah. Yang kedua caranya untuk berhusnuzon itu adalah selalu kita berpikir positif, ya, tentang bagaimana hal-hal baik. Nah, kita disuruh untuk melakukan berpositif baik. Nah, jangan sampai kita pikiran-pikiran itu hal-hal yang negatif. Kalaulah pikiran-pikiran kita itu negatif, maka akan muncullah hal-hal yang tidak baik. Nah, orang kok sadonya buruk saja Pak Ibu. Nah, itu makanya Pak Ibu, kalaulah kita memahami bagaimana ketika Abu Jahal. Nah, karena Ibu Abu Jahal kan, Abu Jahal ketika beliau ingin mencelakai Rasulullah SAW. Nah, makanya Abu Jahal Bapak Ibu ketika itu dia berpura-pura menjadi orang menjadi orang sakit, berpura-puranya, sehingga ketika itu Bapak Ibu dibuatlah sebuah lubang, di mana lubang itu diisi kotoran, diisi di situ pecahan-pecahan kaca. Nah, ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikecian anaknya, wahai anakku, bilang sama bapakmu, katakan ayah sakit. Padahal sesungguhnya Abu Jahal tidak sakit, Bapak Ibu. Nah, dek karena Abu Jahal ini licik, ya, berpura-pura, sehingga pailah nyejapui dia anaknya, wahai bapak, ayah sakit, ayah minta disuruh bapak pergi ke rumah untuk menjenguk. Nah, sampaikan, sehingga Bapak Ibu, ya saya menyusul, nanti akan pergi melihat ayah engkau wahai anak. Baiklah Bapak Ibu, sesampai di rumah dibisikkan oleh malaikat, wahai Muhammad, bahwa Abu Jahal telah membuat sebuah lubang, di mana lubang itu untuk mencelakai engkau. Nah, baiklah Bapak Ibu, engkau langkailah lubang tersebut. Hanya langkai lubang Bapak Ibu, ya, karena dibisikkan oleh malaikat. Dan Abu Jahal pun ngintip Pak Ibu, calian. Rasa yang Muhammad, silaku wahai Muhammad. Itu bahasa Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah tuh buah madek karena dibisikkan oleh malaikat, dilangkailah lubang tersebut, selamatlah Nabi Muhammad. Kece Abu Jahal, selamat juga Muhammad ko ya. Sihir nanya pakai kok. Nah, masih buruk sangko aja Pak, negatif juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah dia temuilah Abu Jahal, wahai bapak, apakah betul engkau sakit? Iya, awak sakit. Lebih pura-pura menggigil pula Pak. Padahal Nabi Muhammad mengetahui ketika itu bahwa Abu Jahal tidak sakit. Nah, wahai bapak, engkau minumlah satu gelas air ini, insya Allah engkau akan sembuh. Nah, diminumlah, iya segala Bapak Ibu. Dia itu adalah air terapi Rasulullah itu Bu, air putih. Jadi Rasulullah membiasakan air putih itu. Nah, maka Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad pamit, pulang dulu wahai bapak, saya pulang, insyaallah engkau akan sembuh. Tidak jauh dari beberapa jarak dari rumahnya itu Bapak Ibu. Nah, Abu Jahal pun tagak, berpikir aja kan. Ajulah, kok bisa Nabi Muhammad kok selamat.
Aku Nabi Muhammad ko mungkinlah banyak pula sihirnya memang. Negatif je baru Pak Ibu. Negatif. Dengan negatif tersebut sehingga Abu Jahal lupa je lubang dan nyubik tadi tu. Lupa je lubang tu sehingga Abu Jahal masuklah ke dalam lubang tersebut. Artinya Bapak Ibu, kejahatan awak lakukan itu akan berbalik ke awak balik. Nah, itu yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran mengatakan ya, apabila awak melakukan kebaikan, kebaikan itu pasti untuk diri awak sendiri. Apabila keburukan awak lakukan itu, maka keburukan itu juga untuk diri kita sendiri. Nah, jadi in asantum li anfusikum wa in asatum falah. Nah, itu dalam firman Allah dalam surah Bani Israil ayat 7 itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka munculkanlah hal-hal positif dalam hidup kita. Nah, jangan sampai kita banyak berburuk sangka ya. Kalaulah kita berburuk sangka, maka suatu kehancuran dan kecelakaan itu untuk kepada kita semua. Yang ketiga, cara kita untuk berhusnuzon itu adalah berusaha sebaik mungkin di dalam segala hal. Nah, jadi awak harus berusaha sebaik-baik mungkin dalam berbagai hal. Apakah kita bertindak, apapun kita lakukan, ucapan-ucapan kita supaya kita lebih baik dalam kehidupan kita. Tak boleh awak bertindak senonoh saja Bapak Ibu. Jangan kita gegabah, ya kan? Nah, jangan kita asalan-asalan saja. Kadang ngomong asalan-asalan saja kita. Nah, sehingga orang nggak tahu kita tersinggung oleh kita. Maka berpikirlah kita sebelum berbuat. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah menyadari bahwa jika berburuk sangka, ya, masalah kecil juga bisa menjadi masalah besar. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau awak banyak berburuk sangka, ya kan? Nah, masalah ketek bisa jadi gadang. Jangan kita lihat contoh dari jauh-jauh Bapak Ibu terhadap orang lain, terhadap diri sendiri saja Bapak Ibu. Nah, makanya kita tidak bisa memilah, ya kan? Dalam keluarga itu juga kecil masalah tapi dibesar-besarkan, maka hancurlah dalam keluarga, apalagi dalam bermasyarakat. Nah, itu yang dimaksud Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, senantiasalah kita membiasakan sikap berhusnuzon, berprasangka baik, dan Allah menyayangi dan mencintai orang-orang yang berbaik sangka, dan Allah memberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu ya, yang sering berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka terhadap diri sendiri dan berprasangka baik terhadap orang lain. Demikian Bapak Ibu kajian kita. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.